Pemirsa, apa kabar? Liputan khusus kembali hadir pagi hari ini dari Kabupaten Kudus. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan Bupati Kudus dalam rangka sosialisasi perundang-undangan cukai. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus. Bersama saya Septi Wulandari, ikuti liputan khusus selengkapnya. Kabupaten Kudus menerima dana bantuan hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT cukup besar pada tahun 2022, yakni 174 miliar. Angka ini merupakan perolehan DBHCHT tertinggi di Jawa Tengah. Angka tertinggi diperoleh mengingat Kabupaten Kudus merupakan daerah penyumbang cukai terbesar dengan banyaknya perusahaan rokok di daerah ini. Nilai angka sebesar 174 miliar menjadi lebih besar karena diakumulasikan dengan Silpa pada tahun 2021 sebesar 117 miliar. Totalnya kini menjadi 291 miliar lebih. Namun angka DBHCHT yang besar ini tak serta-merta membuat pembangunan di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 hingga 2022 ini berjalan maksimal. Kurang maksimalnya pembangunan terjadi akibat batasan aturan penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021. Melalui kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan cukai di sejumlah lokasi dengan audiens yang berbeda, pemerintah Kabupaten Kudus berupaya menginformasikan pada masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT. Seperti yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 di dua lokasi di wilayah Kecamatan Dawe Kudus. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua DPRD Kudus Masan, dan jajaran Forkompimda Bea Cukai Kabupaten Kudus. Tentunya kita tidak intinya selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat rahmat juga ridhonya pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahim tentunya di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, di dalam rangkaian sosialisasi terkait kebijakan di dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang dikenal dengan DBHCHT. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita bersama di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi agak sedikit dijelaskan sama Mas Moderator, Mas Fikri, terkait dana bagi hasil cukai. Di dua-dua ini Bapak Ibu, ada perubahan peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 215. Peruntukannya Pak hampir sama, 11-12. Cuma ini dibedakan, kalau kesehatan mendapat 40%, tapi kesejahteraan masyarakat masih 50%. Walaupun COVID masih landai, tapi yang terdampak ini masih BLT-nya masih muncul. Bahkan di 2022 ini paling banyak. Tapi kenapa untuk BLT sampai sekarang belum turun? Nah ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Karena 30% dari DBHCHT itu untuk BLT, total hampir 90 miliar. Belum dana desa 40% dari total semua dana desa yang masuk di desa itu kurang lebih 55 miliar. Belum dari provinsi, jadi provinsi ngasih 25.000, dana desa juga dari kepala desa juga ngasih, dari bupati juga ngasih. Kenapa kok tidak diturunkan? Adanya sinkronisasi data Bapak Ibu. Ya tidak ada sinkronisasi data kepala desa itu, kita tidak tahu. Pemerintah daerah juga itu hasil DKI kepala desa nanti mana kita tidak tahu. Yang belum dikasih mana kita juga tidak tahu. Kemarin sinkronisasi data sudah selesai.
dari provinsi, kabupaten, dan desa. Data baru. Data baru ini ada sinkronisasi lagi. Sudah selesai, ada data baru lagi. Nah, ini yang membuat tidak selesai-selesainya sinkronisasi. Tapi insya Allah, walaupun ini adalah deadline terakhir di bulan Juli ini, ketika nanti kita bisa turun, nanti kita akan lakukan insya Allah. Karena jatahnya ini adalah 300 kali 4 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini adalah diperubah, ada 2. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi semua. Sebabnya banyak. Apa yang kriteria yang bisa untuk mendapatkan BLT masuk di dalam DTKS? Maka ini belum sesuai dengan harapan kita semua. Karena apa? Dulu yang dikasih BLT ini adalah bagi orang yang terdampak COVID. Sekarang tidak ada orang yang terdampak, tapi masih dikasih Bapak. Harapan kami semua tentunya ini tidak usah dikasih BLT, tapi dibuat pembangunan. Ya betul. Setuju betul kan? Seperti itu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa Pak, karena ini mandatori. Walaupun saya dengan Ketua Dewan sering ke Jakarta menghadap Bu Menteri, menghadap pada Pak Dirjen Keuangan supaya Kudus ini diprioritaskan karena penghasil cukai yang terbanyak. Biarnya suruh sabar. Nanti akan kita ubah semua. Itu Bapak Ibu yang menjadi permasalahan. Yang menjadi andalan kita adalah DBHJAT kita yang untuk membangun setiap tahun. Yang lain Pak bisa diandalkan, bisa dana bagi hasil bisa. Tapi dana bagi hasil itu menutup kekurangan APBD yang ada karena kemarin banyaknya refocusing, banyaknya dana transfer yang dari pusat, dana perimbangan yang dikurangi untuk turun ke kita. Jadi kita menutup pakai dana bagi hasil, kita menutup pakai PAD yang kita punya. Sekarang adalah kita membangun apa? Dari DAK. Kalau desa membangunnya dari BUMD. Apakah desa-desa sekarang bisa membangun? Tidak bisa. Karena yang biasanya membangun dana desa dari DD sekarang sudah mandatori dari sana. 40% untuk BLT, 30% untuk stunting. Ketika stunting sudah terpenuhi, ada kelebihan bisa bantu bangun. Tidak mungkin bisa karena akar stunting kita walaupun menurun tapi masih lumayan banyak di Kabupaten Kudus ini. Maka dari ini yang menjadi kenapa kita harus ada sosialisasi seperti ini di dalam bagaimana penggunaan dana cukai yang ada, biar kita transparan, masyarakat juga tahu semua. Maka ini sedikit saya paparkan terkait apa di dalam penggunaan ini secara progres, walaupun Panjenengan sudah mendapatkan satu-satu nanti bisa belajar. Tapi ini kita jelaskan dulu di sini untuk next. Mengapa pembangunan infrastruktur Kudus tahun 2020 dan 2021 belum maksimal? Tadi sudah saya katakan 2020, 2021 dan 2022 masih ada COVID. Faktor yang mempengaruhi ada 3 di sini. Kenapa kita tidak bisa membangun? Yang pertama refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Semua anggaran-anggaran yang ada di dinas sudah masuk RKPD itu kita rasionalisasi lagi, kita paparkan lagi, kita kurang-kurang sini. Perjalanan dinas yang kemarin bisa sampai 8 kali dalam 1 tahun, sekarang ini hanya 3 sampai 4 tahun. Makan minum yang ada di dinas kemarin, yang ada sekarang tidak ada. Makanya Bapak Ibu jangan kaget ketika pertama ke dinas sudah dikasih minum, memang nggak ada anggarannya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 mengatur penggunaan atau alokasi DBH-CHT yang diterima pemerintah daerah hanya dapat digunakan untuk 3 bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dan bidang penegakan hukum. Alokasi DBH-CHT untuk bidang kesehatan sebesar 40% dengan nilai hampir 70 miliar rupiah. Bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50% dengan nilai 87 miliar lebih, dan bidang penegakan hukum sebesar lebih dari 17 miliar atau setara 10% dari total DBH-CHT Kudus. Aturan ini membuat pemerintah daerah Kabupaten Kudus memaksimalkan DBH-CHT sesuai prioritas di luar pembangunan infrastruktur. Padahal masyarakat Kudus berharap pembangunan infrastruktur dapat dilakukan karena mendesak dan menjadi kebutuhan masyarakat Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridwan. Begitu banyak kontribusi Kabupaten Kudus untuk penghasilan cukai, Pak. Bahkan ada puluhan triliun gitu, Pak. Dan kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Kudus sepenuhnya dikarenakan ada suatu peraturan dari pusat yang harus kontribusi kepada pusat. Pertanyaan saya, Pak, apakah tidak ada inisiatif cara-cara untuk mensiasati guna untuk membangun jalan-jalan yang rusak, Pak? Jujur saja, masalah kecelakaan yang menyebabkan orang sakit dan masuk rumah sakit hampir 60% itu disebabkan oleh jalan-jalan yang rusak. Untuk wilayah jalan Kurukan Ceranggang Wetan dan Ceranggang Kulon, saya sudah usul, sudah gembar-gembor sama kepala desa saya, sama adik saya, sama DPR. Kurukan itu kalau ke selatan sudah ada DPR-nya, tapi entah apa masyarakat kasihan. Untuk pribadi saya itu mobil saya stoknya apa? Melaku ngidul-ngidul ngantek lebih pijet Pak Bupati. Cancer goro-goro jalannya hancur. Padahal bisa ada anak-anak SPM, ada pegawai puskesmas yang setiap hari suruh akses esok sore. Aspirasi warga ini juga disampaikan Kepala Desa Piji Nurul Mustain. Dulu di tahun 2015, waduh enak sekali, jalan baik semuanya, masker semuanya. Karena ini kenapa? Karena aturannya seperti itu ya kita terima saja. Untung saya ini sudah 3 kali periode ya paham semuanya. Baru ini 2020 sekarang ya Allah kasihan sama teman yang lainnya. Ya mudah-mudahan lah kita bisa terhindar dari COVID, selesai kita ambil lagi. Jadi perbedaannya bisa ya Pak, bisa. Dan kalau untuk di Desa Piji sendiri ini kemudian apa yang dilakukan gitu dari pemanfaatan cukai? Ada kegiatan-kegiatan atau bantuan seperti apa? Iya, kemarin kegiatan seperti bantuan dari lapak-lapak kemarin. Setiap yang kena dampak COVID dari pabrik dikasih seperti bantuan tunai, ada semua. Karena biji ini kan ada 60% di pabrik semuanya. Baik, mudah-mudahan jadi kita untuk ke depan nanti 2-3 selesai semuanya seperti semula lagi. Saya harapnya seperti itu aja. Harapannya seperti iya, seperti itu aja. Dan kalau untuk yang kayak tadi ada pemanfaatan untuk pelatihan dan lain sebagainya itu ya, kan juga bisa digunakan untuk masyarakat yang bukan buruh rokok, pabrik rokok. Itu kalau di Desa Piji sendiri ada yang memanfaatkan itu untuk mengikuti kegiatan dia? Ada pelatihan dari pelatihan seperti datapuga, seperti penjahit, semuanya, tarian sudah semuanya, cukai semuanya itu. Tadi di biji ini mudah-mudahan ya, iyalah kita semuanya tuh berkat Allah semuanya akan kembali normal seperti semula. Itu yang saya harapkan aja itu. Oke, jadi iya. Bisa dimanfaatkan secara siap, maksimal harusnya. Iya, eman-eman Mbak itu, karena kan terbanyak ke negara. Store-nya, Pak. Nah, itu. Juga dapatnya terbanyak juga. Iya, tertinggi se Indonesia itu. Iya.
Namun Bupati Kudus HM Hartopo menyadari aturan Menteri Keuangan terkait penggunaan DBHCHT ini tak bisa ditawar. Sebelumnya, ia bersama Ketua DPRD Kudus dan Pemda lain bernegosiasi dengan Menteri Keuangan terkait hal ini, namun belum membuahkan hasil. Pak Bupati, tadi kan disampaikan bahwa pemanfaatan cukai tahun ini kan tidak seleluasa di tahun 2019, 2020 Ya, betul, gitu ya, bahwa sekarang ini tidak bisa untuk infrastruktur. Betul. Padahal Kabupaten Kudus ini angkanya sangat besar Ya, gitu ya luar dari biasa. DBHCHT. Ya. Nah, sekarang ini terus bagaimana pemanfaatan DBHCHT di Kudus sendiri? Kemudian apa yang menjadi yang dimaksimalkan di bidang apanya? Ya, ini yang dianggap tidak sesuai dengan harapan kita, masyarakat Kabupaten Kudus, karena mengingat untuk DBHCHT di Kabupaten Kudus ini sangat banyak sekali. Ketika di PMK 222 2017, PMK nomor 7 2020, itu bisa kita manfaatkan, terbagi dari dua, block grant dan spesifik grant. 50% untuk block grant, yang artinya bisa untuk infrastruktur, pembangunan jembatan, gedung, dan lain-lain untuk itu. Untuk yang 50% untuk peningkatan di dalam pelayanan kesehatan, itu 50% untuk fasilitas kesehatan, juga untuk interconnecting dan lain-lain. Itu yang peraturan yang lama ya? Ya, untuk yang lama. Di tahun 2020 bulan Desember turun PMK 206. Yang peraturannya di situ lebih ke spesifik. Lebih ke spesifik grant, yang artinya tidak ada program, jadi tidak bisa fleksibel, dan itu mandatori itu harus kita laksanakan. Kita tidak boleh untuk merubah untuk mandatori itu sendiri. Yang artinya pada saat itu memang di tahun 2020-2021 memang COVID lagi naik. Nah, pada saat itu memang cenderung untuk ke kesejahteraan masyarakat untuk BLT. Tapi di 2022 ini dengan adanya PMK 215, ini tentunya kan sudah mulai landai. Nah, harapan kami supaya itu untuk dana BLT itu kesejahteraan masyarakat bisa sebagian untuk infrastruktur. Karena kalau memang untuk BLT semua, kita infrastruktur sampai sekarang pun tidak ada teranggarkan yang bersumber dari DBHCHT. Maka dari itu harapan kami bagaimana supaya pemerintah itu memberikan kebijakan khusus Kudus, karena di Kabupaten Kudus ini ada total di 22 ini 174, kemarin terjadi silpa 117. Karena apa terjadi silpa? Karena itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat dan kita maksimalkan sudah di kesejahteraan masyarakat, tapi nyatanya tetap terbatas dan itu masih tersisa. Nah, makanya sisa ini sekarang menjadi 291 miliar di 22 ini. Tapi berarti tetap belum bisa ya menggunakan anggaran itu untuk infrastruktur? Belum bisa, belum bisa. Nah, dengan jumlah yang sangat besar itu ya Pak, tadi silpanya aja masih ada 117 miliar gitu. Di pertengahan, ini kan pertengahan tahun ya sudah melewati, ini bagaimana penyerapannya? Apakah penyerapannya kita dimaksimalkan di BLT kemarin, di BLT. Tapi tentunya BLT ini kan masih di dalam DTKS semua. Ya kan, ini baru sinkronisasi, karena yang memberikan Kudus saja kemarin 30% dari itu total hampir 90 miliar. Itu belum dana desa. Dana desa dari mandatori sana ada 40%. Yang tentunya total kalau dibuat total semuanya bisa sampai 55 sampai 60 miliar juga itu. Maka dari itu total yang masuk di sini termasuk bantuan dari provinsi juga 25.000 personel. Ini baru masa sinkronisasi yang sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Sebetulnya ini sudah deadline, Juli ini harus sudah turun BLT ini. Karena kita mengucurkan ada 4 kali di ketetapan, 2 kali di perubahan. Tapi sampai sekarang masih proses sinkronisasi terus, maka harapan kami nanti bisa untuk kita rapel ketika nanti tidak bisa untuk distribusi sekarang, tapi mendistribusinya nanti mungkin di bulan Agustus. Oke, jadi kalau sampai tahap ini penyerapannya sekira berapa persen itu sudah ada datanya? Nah, untuk penyerapannya ini belum ada 50%. Oh, belum ada 50%. Belum ada. Nah, targetnya sendiri, karena kan mengingat angkanya ini kan sangat besar ya. Silpa di tahun lalu aja lebih dari 100 miliar. Untuk meminimalisir ada silpa yang lebih besar lagi di tahun ini, apa upaya? Makanya kita bingung, kita dikasih uang tapi belanjanya diatur kan gitu kan. Nah, jadi kita sendiri termasuk ada ruangan tapi dalamnya tuh yang menata juga dari pusat semua. Jadi kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita kalau
nanti merubah sesuatu yang sudah mandatori di sana, tentunya ada sanksi yang berat. Bukan buat kita. Nanti malah kasihan masyarakat nanti. Kalau kita nanti di BHJT tidak diturunkan di 2023 kan kasihan masyarakat. Lebih susah lagi. Iya, lebih susah lagi. Ya. Tapi sudah ada upaya-upaya itu ya untuk dialog dengan. Sudah ada DES. Jadi kemarin ada DES yang difasilitasi oleh provinsi dan pusat dari Menteri Keuangan juga ya. Nah di situ ya memang tidak ada untuk perubahan. Di situ tidak ada perubahan. Jadi kalau targetnya sendiri ini kira-kira akan bisa terserap nanti sampai di akhir tahun itu berapa persen Pak? Target dari Pemkab sendiri? Ya kita maksimalkan, makanya kita sendiri kemarin mengundang dari DKK juga dari rumah sakit apa yang menjadi kekurangan untuk fasilitas di sana, termasuk pembangunan gedung atau pembangunan pustu atau fasilitas interconnected. Kalau interconnecting bisa, tapi interconnecting iya di dalam aja atau alkes-alkes yang menjadi kekurangan karena ini butuh peningkatan pelayanan kesehatan. Itu aja. Ya dimaksimalkan di situ. Terakhir Pak Bupati, ini kan dengan kegiatan sosialisasi semacam ini kan sekaligus untuk menginformasikan ke masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan ini. Harapan Pak Bupati sendiri ini terkait dengan sosialisasi ini dan juga pemanfaatan cukai untuk masyarakat. Ya, sosialisasi ini kan tentunya dari masyarakat banyak yang belum tahu ya. Taunya tuh dana cukai di Kudus banyak sekali. Tapi pemanfaatnya untuk apa? Digunakan untuk apa belum tahu. Yang pertama itu, yang kedua terkait masalah rokok ilegal. Ini perlu kita sosialisasi. Tapi dengan adanya bagaimana kita bisa memberantas rokok ilegal dan kesadaran masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tentunya ini di dalam peningkatan di BHJT kita tentunya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, sama-sama. Ketua DPRD Kudus Mas An menyayangkan anggaran di BHCHT Kabupaten Kudus yang cukup besar tak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal menurutnya pembangunan infrastruktur adalah aspirasi terbesar yang diharapkan rakyat Kudus. Apalagi banyak jalan yang harus diperbaiki dan bangunan yang harus didirikan untuk kepentingan masyarakat Kudus. DPHCHT itu penggunaannya diatur oleh PMK 215 yang setiap tahun aturan itu terus berubah. Tapi sampai dengan hari ini belum sesuai dengan aspirasi masyarakat Kudus. Jadi bagi hasil cukai yang kita tahun ini mendapatkan 274 miliar kurang lebih, dan tahun kemarin sisa 117 miliar. Artinya apa? Bahwa kenapa sisanya terlalu besar? Karena penggunaannya dibatasi oleh peraturan Menteri Keuangan yang pada pokok penggunaannya belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini yang tentunya kami terus berupaya mengusulkan kepada Bu Menteri Keuangan agar PMK itu dirubah dan bisa digunakan sesuai dengan keinginan atau kondisi daerah masing-masing, sehingga angka dana bagi hasil itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di sentra industri rokok di Kabupaten Kudus. Nah, kalau di Kudus sendiri sebenarnya itu kan tadi silpanya aja dari yang dipaparkan itu kan lebih dari 100 miliar ya. Dari pemanfaatannya sendiri kalau di Kabupaten Kudus seharusnya selain infrastruktur, apa sih yang harus dimaksimalkan gitu dengan angka yang sebegitu besarnya? Ya kalau itu bisa digunakan taruhlah 50% untuk infrastruktur, kan artinya yang 50%-nya lagi misalnya diatur untuk kesehatan, untuk menunjang kesehatan, untuk pendidikan, untuk apa misalnya ya ada sosialisasi penegakan hukum dan lain sebagainya, itu masih lumayan. 50%-nya saja, apalagi sekarang ada informasi nanti tahun 2023 kita akan naik 1%, yang hari ini 2%, artinya tahun 2023 kita kurang lebih akan mendapatkan 275 lebih banyak lagi 270-an miliar lah tahun 2023. Kalau nanti aturannya masih sama seperti ini,
ya kita pasti akan silpanya tinggi karena kesulitan dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai dengan PMK. Sedangkan kalau kita melanggar dari PMK, sanksinya tidak akan diberikan di BHJHT lagi kan, ya repot juga kan. Nah, sedangkan di bawah di masyarakat sekarang ini 2 tahun pandemi, untuk pembangunan jalan, untuk infrastruktur kita agak keteteran ini, sehingga masyarakat aspirasinya memang infrastruktur. Jadi kalau nanti PMK di tahun 2023 berubah dan boleh untuk infrastruktur, ya kami sangat bersyukur. Karena apa? 2 tahun fokus pada penanganan COVID, dan nanti di APBD 2023 kalau memang boleh, ini bagian dari apa ya? Bagian dari stimulus yang luar biasa untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus. Oke. Nah, tadi kan karena nggak ada infrastruktur, akhirnya kan dialihkan peruntukannya itu kan salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat gitu Pak. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, apakah penyalurannya sendiri seperti apa sejauh ini gitu? Untuk Kesmas 30%-nya itu kan untuk BLT. Sedangkan logikanya mereka itu yang boleh dikata sudah mapan kehidupannya karena sudah menjadi karyawan atau sudah menjadi buruh rokok. Dan hanya diberikan untuk buruh rokok? Ya, itu diberikan untuk buruh rokok mayoritas, ya sekitar 90% lah, yang 10% untuk masyarakat umum. Nah ini yang tentunya menurut saya tidak berkeadilan. Kenapa? Ya karena mereka sudah bekerja, sudah dapat pendapatan harian, bulanan sudah dapat. Ya tentunya kalau berbicara untuk stimulus ekonomi masyarakat, ya memang yang terdampak COVID itu kan ya banyak sekali, bukan hanya buruh rokok. Kalau buruh mereka sudah jelas, orang yang kena PHK, orang yang kena kehilangan pekerjaan, ini kan yang tentunya sebetulnya yang perlu kita bantu. Walaupun di sisi lain, di sumber pendapatan yang lain juga kita sudah alokasikan itu, bantuan modal misalnya, terus BLT yang bersumber dari dana desa itu juga sudah kita dialokasikan untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Tetapi di kondisi yang menurut kami di Kudus ini sudah normal, sudah COVID sudah sangat terkendali, ya semoga saja ini terus COVID dari pandemi menjadi endemi, dan peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DBHJHT ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan masyarakat, bisa untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Itu yang tentunya menjadi harapan kita semuanya. BLT masyarakat sudah cukup. Lebih jauh, masyarakat Kudus berharap tahun 2023 ada perubahan aturan yang melonggarkan penggunaan DBHJHT untuk pembangunan infrastruktur, agar pembangunan yang tertunda akibat refocusing anggaran COVID-19 dapat segera dimaksimalkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 membatasi penggunaan DBHJHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Kudus tetap berupaya untuk memaksimalkan penggunaan DBHJHT untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Septiulandari, terima kasih atas perhatian Anda dalam Liputan Khusus. Saksikan Liputan Khusus selanjutnya. Sampai jumpa.